Langkah kuda untuk menyerang balik kubu Angel Elga terus gencar dilakukan kubu Vicky Prasetyo. Pada sidang dengan saksi ahli kemarin, mereka kini merasa lega karena berbeda dari keterangan saksi ahli sebelumnya yang memberatkan Vicky. Ramdan Alamsyah bahkan disebut-sebut tengah menyiapkan tuntutan hukum terhadap Vicky Alman, lelaki yang dituding main serong dengan Angel Elga saat masih menjadi istri sah Vicky. Selain memberi keterangan pelin-pelan, Ramdan CS juga telah menyiapkan jurus menjerat Vicky Alman agar segera dibui. Lantas apa saja yang sudah disiapkan Ramdan CS dan Vicky untuk menjerat pemain FTV ini? Dan saya dengan teman-teman di sini meyakini bahwa ketika Vicky mampu dibawa ke pengadilan sini, dan saya yakin dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Angel akan sama. Dan tentunya juga dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Vicky Alman, bukan Vicky Alman aman, tidak sama sekali. Belum, kami belum melakukan tindakan apapun, bukan tidak, belum. Tapi setidaknya kami mampu menunjukkan satu hal kepada masyarakat. Dan itu sudah dijawab oleh saksi ahli yang hari ini menjawab bahwa yang dilakukan Vicky Prasetyo adalah moral obligation atau tindakan moral yang memang wajib dilakukan, boleh dan dapat dilakukan oleh seluruh suami atau seluruh istri untuk mencegah apa? Ada menghakimi main hakim sendiri, ya kan? Untung nggak ada pemukulan dan sebagainya. Nah, itulah salah satu kewajiban moral seorang Vicky sebagai seorang suami untuk melaporkan ke pihak kepolisian dan kembali dijelaskan SP3 adalah diskresi ya kan, diskresi penyidik. Jadi tidak bisa mutlak dijadikan satu alat bukti bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Ya, Vicky memang terkesan irit bicara. Ia sepenuhnya menyerahkan pada sang pengacara. Jikapun didesak wartawan, ia hanya beralibi buru-buru akan segera syuting. Sidang kali ini ya jalan aja, ikutin rangkaian persidangan ya kan. Saksi dari JPU hari ini Dari mereka, terus aku baru ini sih bisa hari ini tunggu kuasa hukum aku ini kira-kira apa agendanya, apa dan bagaimana gitu. Oh gitu. Ya menjalankan aja rangkaian persidangannya hari ini. Ntar aku juga. Sidang kedua dirimu di luar ya? Iya, sidang kedua karena kan kemarin di schedulein 2 minggu ya. Ini baru dengar baru ini sih. Ya. Menanggapi pernah menikah 1 hari 4 perempuan. Tarik dulu bro, ini sidang dulu deh. Fokusin sidang dulu ya. Babak demi babak, hukum memang akan terus dilewati Vicky. Meski kini ia bebas sebagai tahanan kota dan masih bisa mencari nafkah lewat program TV yang digawanginya, tetap saja bayang-bayang jeruji besi terus menghantuinya. Maka wajar jika ia menyiapkan 2 kubu pengacara sekaligus. Yang pertama dipimpin Ramdan Alamsyah terkait pembelaannya atas tuduhan pencemaran nama baik dari kubu Angel Elga. Dan kedua dipimpin Sunan Kalijaga CS hingga Komalasari guna memperkarakan mantan istrinya tersebut terkait pencemaran nama baik. Dan saya katakan sekali lagi, tadi ketika seorang Vicky Prasetyo tanda kutip bisa dituduhkan dengan fitnah, bagaimana dengan tindakan saudara Angel, dugaan tindak pidana yang mengatakan keluarganya semua penipu, kemudian Vicky makan uang partai, sampai detik ini tidak ada. Apakah itu bukan merupakan pencemaran nama baik? Apakah itu bukan merupakan fitnah? Artinya apa? Ketika Vicky Prasetyo mampu ditarik ke dalam kursi pesakitan, dan kami yakin dengan dugaan tindak pidana yang sama, tanda kutip sama pasalnya, tapi tindak pidananya berbeda, gitu loh. Bahwa pun kami yakin bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Angel Elga
akan mampu membawa kembali Angel Elga ke dalam kursi pesakitan di Jakarta Selatan. Atau bahkan di Jakarta Pusat nantinya, saya tidak tahu. Dan memang bukan saya yang mengawal pelaporan polisi itu, ada teman-teman yang lain. Dan saya dengan teman-teman di sini meyakini bahwa ketika Vicky mampu dibawa ke pengadilan sini, dan saya yakin dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Angel akan sama. Di tengah popularitasnya yang tengah meroket, Vicky jelas tak mau kehilangan momen. Jika ia dipenjara, sejumlah tawaran program akan raib, perlahan juga popularitasnya akan redup. Lantas, mampukah Vicky melawan kubu Angel Elga? Akan kelak akan senasib dengan Saipul Jamil yang bertahun-tahun merana dalam kesunyian jeruji besi. Ya satu, aku juga kan teman dekat Vicky juga, ya kan. Pasti namanya teman, sahabat, kita juga pasti kan punya perasaan ya ketika ada teman punya musibah, pasti kan nggak akan mungkin tinggal diam ya. Bisa mungkin apa yang bisa aku bantu juga ya aku berusaha untuk membantu. Saya pikir sebuah kesempatan yang baik ya untuk menunjukkan integritas aku juga gitu. Jadi kan orang juga tahu, oh ternyata Kumala juga memang advokat. Dari awal. Kenapa dia menjebak saya, mendorong saya, memfitnah saya? Yang dia bangun kan opini, seolah-olah saya ini istri begini, begitu. Itu tujuan awalnya dia. Kami diberikan kuasanya khusus ya, khusus itu bukan untuk peristiwa hukum yang menjerat Vicky saat ini. Itulah tugas kami saat ini, diberikan surat tugas khusus agar supaya Vicky nanti sama-sama mendapatkan rasa keadilan atau rasa yang sama. Kalau Vicky pada saat ini jadi pesakitan, mungkin tidur di ruangan yang sempit dan terali besi, tidak menutup kemungkinan kami ditugaskan untuk memberikan hal yang sama dan rasa yang sama kepada siapapun orang yang dianggap ya, harus merasakan. Saat Vicky terus berjuang melawan serangan kubu Angel Elga, musisi Jering juga tengah berjibaku melawan gugatan hukum dari organisasi Ikatan Dokter Indonesia Bali. Tapi kemarin, drummer Superman Is Dead ini harus kecewa lantaran eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan putusan sela, Majelis Hakim meminta sidang terus dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Nih, Bang Pabli. Media semuanya, saya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Satu, saya dan keluarga, istri juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim sudah menerima permintaan kami untuk sidang offline atau secara tatap muka, karena proses mencari kebenaran hukum yang adil tidak bisa semata-mata diterjemahkan oleh teknologi. Dan yang kedua, saya masih merasa tidak mencemarkan nama baik ID. Saya bukan politisi, yang saya lakukan murni untuk kepentingan umum karena saya menerima ribuan aduan dari masyarakat lewat Instagram saya. Dan saya juga membaca banyak sekali berita tentang rakyat yang dirugikan. Pria bernama IGD Ari Astina ini bahkan mengaku sudah tak sabar ingin bertemu sang pelapor, dalam hal ini pihak ID. Ketiga, khusus kepada Bapak Dr. Putra Suteja, saya tidak kenal dengan Anda, saya tidak punya masalah pribadi dengan Anda. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan Anda pada hari Selasa depan, tatap muka langsung. Saya mohon Anda untuk melihat mata saya. Saya ingin tahu mata orang yang ingin memenjarakan saya itu seperti apa, karena mata adalah jendela dari hati.
Anda bisa melihat mata saya, apakah saya orang jahat, apakah saya orang yang bagaimana. Tidak sabar untuk bertemu dengan Bapak Putra Sutedja. Sekali lagi kepada Bapak Dr. Putra Sutedja, sampai jumpa hari Selasa. Tatap mata saya. Ya, terima kasih. Jika eksepsi dan penangguhan penahanan Jering ditolak, sementara pengajuan penangguhan belum juga ada jawaban. Nampaknya Jering masih harus melewati waktu di balik jeruji besi. Kerinduannya pada Nora Alexandra, sang istri pun masih harus ditahannya untuk sementara waktu. Lantas apa saja yang sudah disiapkan pengacara Jering untuk menghadapi sidang selanjutnya? Beli sehat, beli Jering. Sehat, sehat.